We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan info ya, sekedar info bagi Anda yang niatan untuk membeli unit AC ya, pendingin ruangan, penyejuk ruangan. Tapi ini dikhususkan untuk rumah tinggal ya, terutama untuk tempat tidur. Lain cerita kalau untuk dipergunakan untuk di kantor, karena di setiap ruangan di kantor itu ada apanya, barang elektronik yang yang bisa menimbulkan udara panas, itu juga perlu diperhitungkan gitu ya. Tetapi di sini kita berbicara untuk rumah tinggal dan khususnya untuk tempat tidur, ruangan tempat tidur. Ada 5 hal yang wajib Anda perhatikan saat Anda akan membeli unit AC. Anda mau kan kalau seandainya AC yang Anda beli itu ya, apapun mereknya ya, memiliki keawetan, bertahan lama gitu ya. Jangan sampai hanya sebatas masa garansi berlakunya selewat sedikit AC mulai ada masalah. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau seandainya masa garansi belum habis kok AC sudah bermasalah gitu kan. Ya, otomatis Anda harus bolak-balik mengajukan klaim garansi gitu kan. Lagi pula yang namanya garansi ya, apapun mereknya itu unit AC ya, untuk bagian kompresor itu rata-rata 3 tahun. Ini mohon maaf di luar lagi hujan ya, ada sedikit berisik. Dan spare part yang lainnya di luar kompresor itu rata-rata 1 tahun. Tetapi ada satu produk yang berani memberikan garansi untuk kompresornya itu hingga 10 tahun. Nah, tetapi pada umumnya rata-rata kebanyakannya itu memberikan garansi itu khusus kompresor itu 3 tahun. Di luar kompresor spare part yang lainnya itu hanya 1 tahun. Itu pun ketika mengalami permasalahan akan dilihat permasalahannya dari apa yang mengakibatkan komponen tersebut menjadi rusak. Contohnya, ketika kompresor Anda masih dalam masa garansi, tetapi kompresor AC Anda ya masih dalam masa garansi tetapi sudah mulai bermasalah, pihak pabrik itu bagian service center akan meninjau sumber permasalahannya. Contohnya, saat ditinjau AC Anda tebal dengan kotor yang mengakibatkan overload, sering overload ke kompresor, itu pun tidak akan masuk ke garansi. Yang kedua, saat ditinjau dibagi oleh bagian klaim garansi, pas kebetulan tegangan listrik di rumah Anda tuh lagi down, tidak bagus, itu juga tidak akan masuk garansi ya. Jadi harap diperhatikan ya, supaya ya kita juga semua juga yang memiliki AC itu mengharap AC yang kita pergunakan itu memiliki usia yang panjang gitu ya. Jangan sampai baru 1 tahun kok bermasalah gitu ya. Maka dari itu perhatikanlah 5 hal saat Anda mau membeli unit AC tersebut, atau saat Anda
pertama kali akan memasang atau membeli sebuah unit AC, ada 5 hal yang wajib Anda perhatikan. Yang pertama, ukuran. Ukuran tuh mengenai kapasitas AC-nya dengan ruangannya, gitu ya. Terus yang kedua, mengenai pemasangannya, ya. Pemasangan juga yaitu haknya dari toko yang Anda beli, gitu ya. Masalah pemasangannya itu juga kalau ada kesalahan apa pemasangan, yaitu yang bertanggung jawab pihak toko. Ini yang kalau seandainya kadang-kadang kan ada yang begini, Anda beli AC tapi orang lain yang memasangkannya, gitu kan. Nah, lalu untuk kelistrikannya, ya, kelistrikannya yang ketiga nih, kelistrikan. Kelistrikan di sini pengertiannya ada tegangan listrik di rumah, ya. Terus yang keempat, cuci servis berkala. Nah, cuci servis berkala ini jangan sampai dilewatkan karena ini udah anjuran dari pihak pabrik. Lalu yang kelima adalah setelan suhu di remote-nya. Oke, kita bahas mengenai ukuran, ya. Kalau seandainya Anda memiliki ukuran kamar, kami ambil contoh 3/4. Oke lah, kalau Anda mungkin yang sekarang itu yang harganya miring itu untuk unit AC itu ya AC standar gitu, berbeda dengan harga dengan yang low watt. Nah, kalau mempergunakan AC standar untuk ruangan 3x4, paling tidak Anda mempergunakan kapasitas PK-nya AC-nya 3/4. 2x3, 3x3 itu cukup setengah PK. Nah, sekarang mengenai pemasangan. Nah, pas kebetulan ini sekarang itu kan udah zamannya gas freon yang ramah lingkungan, ya. Yang R32 atau 410 itu. Yang sekarang itu udah 32 semua, rata-rata udah 3 semua. 3R32 freonnya. Nah, menurut pihak pabrik ini, ya, saat pemasangan ini jangan sampai mengabaikan perihal pemakuman terlebih dahulu instalasi dan indoor unit sebelum gas freon tersebut dibuka. Kami tidak perlu dijelaskan dampak-dampaknya atau akibatnya seperti apa kalau tidak dipakum. Kami tidak perlu jelaskan, mungkin nanti karena bakalan makan durasi. Yang jelas ikutin standar pabrik bahwa pemasangan sebelum gas freon dibuka itu wajib dilakukan pemakuman terlebih dahulu, gitu ya, bagi yang untuk yang memasangkannya, gitu ya. Ya, siapa tahu Anda bisa lihat di video-video kami juga yang sudah kami upload, itu proses pemakuman tuh ya seperti itu atau seperti gambar ini. Ini alat vakumnya, ya. Oke, yang ketiga, tegangan. Pengertian tegangan di sini itu pastikan bahwa di rumah Anda listriknya itu bagus, ya. Tegangan voltasenya, ya. Tegangan itu voltasenya, ya. Jangan sampai di rumah Anda ini memiliki tegangan listrik hanya di bawah 200 volt. Contohnya di bawah 200 volt itu berapa volt, ya? 190 volt gitu kan, itu kan di bawah 200, paling tidak minimal 200 volt, ya. Ya, seharusnya sih normalnya itu 220 hingga 240. Nah, kalau seandainya di rumah Anda tegangan betul diukur itu ternyata stabilnya itu hanya di bawah 200, 185 bahkan gitu kan, 190, 185. Anda minta ke pihak PLN, ajukan minta diperbaiki tegangan tersebut, ya. Karena ini dampaknya sangat berisiko banget untuk kompresor unit AC yang akan Anda pasang kalau dia punya tegangannya tidak stabil, gitu ya. Oke, itu perihal kelistrikannya mengenai tegangan yang ada di rumah Anda. Terus yang keempat, perihal cuci servis, ya. Nah, kalau seandainya Anda buka buku panduan, ya, manual booknya itu di sana ada disarankan oleh pihak pabrik, entah itu di garansi, di buku garansi, buku petunjuk,
ada saran dari pihak pabrik itu diwajibkan servis berkala. Servis berkala itu bukan berarti harus ganti spare part ini, spare part itu, bukan. Di sini servis berkala itu hanya pencucian aja. Ya, pencucian. Gas freon tidak akan mungkin habis kalau seandainya pemasangannya bagus, ya. Jadi yang dibutuhkan pihak pabrik itu, yang disarankan itu servis berkalanya itu hanya sekedar cuci servisnya itu yang harus dilakukan paling tidak 3 bulan, maksimal 4 bulan sekali. Itu wajib, ya. Oke, itu mengenai cuci servis berkalanya. Yang kelima, setelan suhu di remote. Nah, ini juga sering bermasalah, ya. Setelan suhu di remote itu dibuat serendah mungkin. Seharusnya untuk suhu tidur itu, ya, paling tidak antara 25 dan 26 itu sudah cukup. Jangan sampai Anda setel sampai rendah sekali, sampai ruangan tersebut dingin sekali, bahkan Anda mempertebal selimut. Bukan begitu caranya. Tetapi naikkanlah suhunya dari sekarang yang Anda setel, contohnya rendah 20, 18 gitu, bahkan sampai mentok di 16 gitu, ya. Sehingga menggigil lah di dalam ruangan itu kalau tidak pakai selimut, bahkan selimut malah dimakin tebal. Bukan seperti itu, tetapi usahakan dinaikkan suhu setelan di remote itu hingga 25 atau 26. Itu standarnya untuk suhu di malam hari. Nah, ini juga, jadi kalau untuk suhu ini semakin rendah angka di remote itu, maka semakin dingin sekali ruangan tersebut, sehingga kompresor itu terus-terusan bekerja, tetapi sangat lama sekali mencapai suhu yang sesuai setelan di remote gitu. Tetapi kalau seandainya antara 25 atau 26, ya, itu juga masih tetap dingin, ya. 25 26 itu nanti di kompresornya itu di bagian outdoor itu ada jeda untuk istirahat dulu gitu, ya. Itu mengenai setelan suhu di remote-nya. Jangan sampai kedinginan malah selimutnya dipertebal gitu, ya. Jadi naikin saja setelan di remote-nya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bagi Anda yang berniatan ingin membeli unit AC bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen, ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat, ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya, Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainim Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.